Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya dari sini, saya dari KDF. Kebetulan saya di sini juga pendukung Sebaya PS dari KP Mahakampus yang ditugaskan untuk standby di layanan rumah sakit. Saya ingin menyampaikan harapan ke depannya, terutama ini kepada pemerintah ya Pak ya, karena saya bersinggungan langsung dengan teman-teman ODA. Maaf Pak ya, di sini saya tidak menyebutkan penderita ya Pak, karena teman-teman ini tidak menderita. Kedepannya saya berharap untuk kegiatan atau program itu lebih menyentuh langsung kepada yang bersangkutan, karena selama ini yang ikut kegiatan ini hanya mereka yang aktif, sedangkan kurang lebih 80% teman di luar sana perekonomiannya ada yang rendah. Mungkin ada nanti bantuan kayak bantuan perbaikan gizi. Terus saya itu kendala saya untuk di lapangan mendampingi teman-teman itu biasanya di dalam jaminan kesehatan Pak. Apalagi di masa pandemi COVID ini banyak kan mereka yang kehilangan pekerjaan. Kadang BPJS-nya tidak terbayar. Nah, di saat membutuhkan di rumah sakit itu kadang saya tuh bingung membantu. Bahkan sempat ada kasus saya minta bantuan kepada Basnas. Karena saya tidak tahu lagi harus kemana. Itu hanya sedikit kendala saya di dalam mendampingi teman-teman. Di luar sana mungkin bapak-bapak kalau seandainya bertemu langsung dengan mereka tidak tega melihat kondisinya. Terus lagi Pak, kalau seandainya mungkin pemegang kebijakan untuk anggaran, ini saya tidak tahu ya dari dinas kesehatan kah atau pemerintah, sedikit anggarkan untuk ODA yang langsungnya seperti saya tadi itu bantuan, entah itu perbaikan gizi, terus entah itu untuk misalkan yang memang betul-betul membutuhkan seperti ini Pak. Ini sekarang ini kan teman-teman ODA ini kan tidak hanya yang tua, ada juga usia produktif. Banyak sekali teman-teman itu usia produktif tapi tidak mempunyai pekerjaan tetap, kan sangat disayangkan. Sedangkan teman-teman ini kan tidak ada bedanya dengan yang lain, masih bisa bekerja, fisiknya kuat, apalagi dengan rutin ART. Mungkin kemarin saya sempat istilahnya mengadulah sama KPA bagaimana kalau teman-teman ini dimintakan istilahnya ruang usaha, karena mereka ini dari 40% itu adalah usia produktif. Sangat disayangkan sekali Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih ini kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Kemarin saya menginformasikan banyaknya LSU, walaupun di masa pandemi COVID tim langsung turun juga. Alhamdulillah sekarang LSU banyak yang mulai minum lagi. Terus KPA juga saya sangat berharap kedepannya KPA itu masih ada, karena sangat sekali membantu kami Pak, tempat saya mengadu, karena saya tidak tahu harus mengadu kemana selain ke dinas, ke KPA ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk satu penanya kita. Selanjutnya kita mungkin berikan penanya selanjutnya. Oke, baik, silakan berdiri dan disebutkan nama mungkin. Dan untuk pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Yang siap, makasih sebelumnya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin bertanya kepada KPA, Dinkes dan juga DPR dan juga semuanya. Ya, lupa tadi. Oke, jadi gini,
Saya hanya ingin melengkapi pernyataan atau pertanyaan dari Ibu Dewi tadi. Jadi apakah ada payung hukum terhadap Oda ini agar tidak diskriminasi dalam hal mencari lapangan pekerjaan? Payung hukumnya ada nggak? Kalau ada ya bagaimana, mungkin harus ada kan gini. Jadi gini, apalagi yang Oda yang usia produktif gitu kan? Ya walaupun dia OD, namanya kenapa nggak boleh kerja? Terus kalau kami mencari pekerjaan, pasti kami bohong tuh ada riwayat penyakit apa? Nggak ada, pada ada. Minum obat itu enggak. Dan kalau ketahuan, pasti kami langsung di-cut. Nah itu kayak mana tuh? Payung hukumnya biar lebih kuat, mungkin DPR mungkin ya, lebih sama Dinkes mungkin ya, dinas terkait lah ya. Terus yang kedua, mungkin ini untuk KPA, yaitu untuk memperbaiki, bukan merubah atau menghapus ya, itu kayaknya agak susah deh. Memperbaiki stigma di masyarakat. Nah ini agak berat memang stigma di masyarakat itu terhadap Oda. Mungkin perlu lebih dipenetrasi lagi, lebih intens gitu maksud saya. Untuk masyarakat awam ini, jangankan masyarakat awam, orang berpendidikan aja kadang mendiskriminasi Oda loh. Orang di rumah sakit, saya nggak anu ya. Karena kalau kita lagi drop gitu kan, pasti rumah sakit apa? Oh B220, emangnya kenapa kalau B220? Masalah. Maaf ya. Jadi itu ada mungkin dipenetrasi, mungkin dengan cara-cara yang lebih mengedukasi atau secara humanis kan. Di setiap kecamatan ada puskesmas, ada posyandu, mungkin dari KPA atau dari KDS bisa kalau ada kegiatan di pustu atau di posyandu itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Jadi bisa lebih mengerti lah begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas. Mungkin kita lempar untuk dijawab dari dua penanya tadi. Saya persilakan kepada Bapak Sekretaris KPA Provinsi Kalimantan Utara untuk singkat mungkin menjawab dari dua penanya kita tadi. Silakan Bapak. Dan beliau ini dampingan bagi teman-teman yang membutuhkan bantuan ke rumah sakit ya. Kemarin itu rumah sakit itu sudah ada ruang khusus belum? Kan belum ya. Itu kan salah satu. Nah yang bisa menyampaikan itu dinas kesehatan. Mana bisa dibuatkan ruangan. Nah kalau kita lihat harus ruangan khusus ini menurut pribadi saya, ini juga bentuk diskriminasi sebenarnya. Ya kan? Kan dibuat bersama ini TV, ini itu pribadi saya atau nah kemudian saya pernah dapat data dari ibu ini tahun 2000 ya, yang sempat diambil mulai ada 39 ya Bu ya, 40 sekarang, 40. Yang berarti kalau sudah ke rumah sakit positif. Nah dari angka 40 ini ternyata usia produktif itu yang malah ada yang tingkatkan alkohol. Nah ini kalau kita telusur lagi itu panjang ya cerita saya, tapi jelas itu dalam 40-an itu loh. Nah, kesehatan itu punya data. Nah yang jadi permasalahan memang teman-teman Oda ini kan apa namanya yang berjuang menggiring teman-teman ini untuk masuk ke pelayanan. Yang saat ini mereka sebenarnya semacam relawan. Nah, ini ada kaitannya dengan apa lagi kebijakan kan. Nah, karena selama ini
mungkin sudah dipikirkan, cuma bagaimana caranya itu aman. Karena begini, saya dulu pernah coba, tapi ini di level posyandu ya. Itu kader-kader itu bukan terus. Bagaimana supaya tidak berganti? Karena mereka kan orang kerja juga ya. Nah, muncullah inisiatif memberi insentif pada kader posyandu. Pemeriksaan pertemuan. Jadi sudah berani. Nah, itu salah satu kegiatan. Tapi mudah-mudahan nanti kalau itu bisa kita pikirkan dan solusi lewat. Terusnya berkaitan dengan pembayaran BPJS. Nanti Pak Agus nanti menjelaskan semuanya. Kemudian untuk ini juga namanya bantuan perbaikan isi. Nah, tahun lalu dinas sosial itu punya anggaran untuk apa namanya yang memerlukan seperti Oda itu. Nah, coba permasalahan itu bisa dicairkan ketika itu mereka meminta by name by address. Ya, jadi tinggal waktu itu dinas sosial dapat berani. Nah, sisi lain dari dinas kesehatan juga bagaimana data itu dikeluarkan, nama dan alamat itu masih belum ada solusinya ya. Saya kata terakhir 2020 ditanya sama Pak Amin, dana sudah ada di dinas sosial. Mungkin itu dari saya sementara, mungkin teman-teman lain yang melengkapi terutama. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Bapak dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Agus Wali. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ya, memang tadi dari pertanyaannya bagus sekali dan masukannya juga dari teman-teman. Tadi Pak Sekretaris KPA memang telah memberikan beberapa gambaran ya kondisi kita seperti apa. Untuk kegiatan-kegiatan yang memang kami juga ingin sekali memberikan kegiatan-kegiatan itu yang langsung menyentuh ke masyarakat ya. Makanya kita mengharapkan sih nanti ke depannya mungkin untuk teman-teman bisa memberikan masukan apa bentuk kegiatan yang memang kita bisa lakukan yang lebih mungkin lebih bisa mengenai pada sasaran-sasaran ya, karena seperti tahun ini tadi kita sebenarnya sudah ingin memformulasikan seperti itu, tetapi dengan adanya kondisi pandemi sehingga kemarin teman-teman beraninya cuma memberikan semacam souvenir kepada masyarakat, beberapa masyarakat yang berupa hand sanitizer, masker kemarin yang terkait dengan pandemi. Sementara untuk yang kegiatan-kegiatan lainnya kita memang kemarin belum bisa terlalu jauh untuk tahun ini karena kondisi masih seperti sekarang. Kemudian untuk bantuan-bantuan kalau sifatnya tadi bantuan seperti mungkin bantuan misalnya sembako, bantuan untuk lapangan pekerjaan dan lain-lain, mungkin kita perlu lebih mengkoordinasikan lagi nanti kepada dinas-dinas terkait. Mungkin bersama-sama Pak Haji nanti, Pak Haji Mahmud dari Kesra juga kita bisa koordinasikan kembali dengan dinas tenaga kerja, kemudian dinas sosial agar jika ada ya sifatnya bantuan atau apa, kita bisa mungkin mengarahkan sebagian kepada para penderita. Jadi nyebut penderita lagi. Karena kalau di P2P itu saking banyaknya penyakit, jadi sehingga nyebutnya banyak penderita-penderita. Tapi kalau udah memang saya sepakat
ODA itu ya sebutannya ya ODA, ya sudah ODA, orang dengan HIV/AIDS. Ya, bukan penderita. Karena kalau ada penderita kita mendiskriminasi lagi jadinya. Termasuk untuk jaminan kesehatan, ya memang kalau untuk jaminan kesehatan ini juga perlu ada kolaborasi juga dengan Biro Pesra juga penentuan, karena kita harus lihat dulu nanti statusnya ini ya, termasuk pada yang mana, apakah PBI atau apa. Sebenarnya dari Dinas Kesehatan kan menganggarkan memang pembayaran iuran, bantuan untuk iuran dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Seandainya nanti bisa memang dimasukkan untuk sasaran yang dapat mendapatkan bantuan PBI itu, karena kalau setahu saya itu sangat prioritas ya bagi pemerintah provinsi untuk memberikan iuran ini agar semuanya bisa teranggarkan untuk pengobatan gitu ya. PBI namanya kan, pembayaran iuran itu dari pemerintah yang telah kita anggarkan setiap tahun dalam rangka mencapai universal health coverage. Jadi semua itu bisa terasuransikan ya, untuk pelayanan kesehatan, mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, kalau nanti ODA ini semuanya memang bisa masuk di situ, ya mestinya itu sudah bisa juga terdanai untuk pengobatan atau mendapatkan pelayanan di pemerintah, di layanan-layanan pemerintah. Mungkin Pak Selamat juga nanti bisa membantu untuk menjelaskan ini. Untuk payung hukum sih saya pikir nanti Bapak dari DPRD nanti bisa lebih menjelaskan, tapi memang setahu kita sebenarnya payung hukum yang lebih spesifik ke ODA-nya itu memang belum, saya belum melihat itu juga. Untuk undang-undang tentang asasi manusia apa segala itu memang sudah ada di Indonesia, tetapi yang lebih spesifik tadi seperti yang ditanyakan Masnya di sana, payung hukum yang benar-benar melindungi ODA itu dari diskriminasi. Nah ini kita belum melihat itu ya di Indonesia. Artinya ya orang mendiskriminasi itu kan tidak ada sanksinya gitu, sehingga dengan mudah tadi orang minta mau mendapatkan pekerjaan langsung ditolak karena tahu itu ODA. Mungkin nanti dari DPRD bisa membantu untuk menjelaskan ini. Ini saja yang kita mungkin ini masalah stigma ya. Masalah stigma ini memang kita juga terus selalu berupaya. Kami setiap kali ada pertemuan-pertemuan dengan yang terkait dengan masyarakat atau apa, kalau pas kita membahas ini kita selalu menekankan memang masalah stigma ini. Jangan sampai masyarakat itu ya menganggap bahwa orang yang penderita HIV/AIDS ini ya tadi kalau ada di ruangan ini saja orang sudah ditakutin ya, seperti itu. Nah tadi terkait ruangan juga saya sebenarnya berpikiran sama dengan sekretaris KPA. Kalau di rumah sakit untuk ODA itu dikhususkan seperti penyakit menular TB atau bahkan seperti COVID, itu sepertinya kita jadinya diskriminasi dan tidak sesuai gitu kan dengan harapan kita. Orang-orang di layanan mestinya tidak membedakan seperti itu gitu kan, karena kita tahu kalau ODA itu tidak menular lewat droplet, tidak menular lewat aerosol gitu kan tidak seperti itu. Nah, jadinya kalau itu kita seolah-olah menganggap ODA ini nanti kalau bersin aja dia bisa menularkan. Jadi jadinya kesannya kan seperti itu kalau dia ada di ruangan yang khusus. Baik, mungkin ini saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus Wandi. Untuk selanjutnya kita meminta pemaparan dari Bapak Haji Slamet Riyadi menanggapi dua penanya kita yang sebelumnya, Pak. Terima kasih, silakan, Pak. Terima kasih, mohon izin, Pak. Jadi terkait dengan BPJS Kesehatan, seperti mana yang kami ketahui, tahun 2020 ini pemerintah provinsi sudah 100% menjamin warganya di pelayanan kesehatan. Jadi mungkin untuk Mbak Dewi ya, mungkin bisa nanti kami dikasih, Pak, mungkin bisa dikasih datanya. Nanti kami akan cross check ke BPJS terkait pelayanan kesehatan, apakah sudah masuk atau enggak.
Yang masyarakat yang masuk ini kan seperti kata Pak Agus tadi, kita di PBI menerima bantuan iuran. Itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Kita gabungan dengan pemerintah kabupaten. Jadi tahun ini 100% warga Kaltara sudah tercover. Dengan catatan dia KTP-nya Kaltara. Kalau KTP di luar Kaltara, mohon maaf, kita melanggar aturan. Jadi kalau misalnya ada Mbak Dwi gitu, tolong kami kasih datanya, nanti kami akan cross check ke BPJS terkait apakah dia terlayani dapat ada kartu BPJS atau enggak. Ya Mbak ya, itu pertama. Yang kedua terkait dengan kegiatan usaha dan sebagainya. Mungkin Mbak Dwi mungkin bisa ke Kesa dengan Pak Haji Muhammad, nanti kita coba diskusi. Mungkin saran kami mungkin yang kelompok Oda ini mungkin bisa bikin kelompok usaha bersama, mungkin bisa dibantu dengan ibu juga, mungkin bisa buat kegiatan apa. Nanti kita akan coba cari supportnya di mana. Mungkin dari perkataan Pak Agus tadi, mungkin karena ini terkait dengan kelompok usaha bersama itu lebih sentralnya di dinas sosial. Nanti kita akan coba koordinasi dengan sosial, ada jalan dan nih mereka ini, itu loh Pak. Jadi ya harapan kami ya mereka juga bisa produktif. Mungkin buat apa dan sebagainya. Tentunya kalau kami di Kesra ya dari jam 7.30 sampai jam 4 kerja itu kita open saja. Silakan ke kami, nanti kita diskusi. Seperti kemarin kita open saja, nanti kita akan cari solusi bagaimana. Insya Allah mudah-mudahan ada solusinya, ya Mbak ya. Juga terkait dengan, saya pikir itu kali, mungkin terkait dengan pertanyaan terkait dengan regulasi. Mungkin nanti manajer dari Pak Arif mungkin nanti yang bisa menanggapi terkait dengan diskriminasi, mungkin dalam kita buat apakah perda dan sebagainya. Mungkin nanti Pak Arif dari DPRD Provinsi Kalimantan mungkin bisa menjawabnya. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Haji Slamet Riyadi atas penjelasannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Bapak Haji Herudin Arif Hidayat untuk memberikan penjelasan atas dua pertanyaan dari sebelumnya tadi Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di provinsi memang dan kabupaten kota ada iuran BPJS-nya memang kalau memenuhi kriteria yang miskin ya, untuk penerima diberikan apa gratis lah ya. Lalu yang kedua, kalau memang selama ini yang tadi Mbak Dewi sebutkan bahwa mereka kesulitan bayar BPJS, berarti selama ini dia mandiri, itu bisa dialihkan ya, disampaikan saja karena setiap tahun memang bertambah. Kita minta kemarin juga pembahasan bahwa kalau bisa ada banyak di dalam perjalanannya ternyata mereka tidak sanggup untuk membayar iuran BPJS secara mandiri ya, sehingga itu boleh ada pengalihan dalam perjalanan, tinggal memang akan ditambah jumlahnya penerima itu. Jadi kalau seperti itu disampaikan saja, lalu diusulkan nanti supaya bisa dialihkan menjadi kepesertaan BPJS yang ditanggung oleh pemerintah, PBI ya namanya. Lalu yang kedua berkaitan dengan bantuan. Saya pikir ini hanya masalah komunikasi. Jadi teman-teman yang bekerja dan berjuang di bawah melakukan kerja-kerja sosial, ya, ini memang butuh kepedulian tingkat tinggi. Yang artinya kalau Anda bekerja juga lalu kerja sosial lalu ogah-ogahan sebelah mata malas-malasan, ini berbahaya teman-teman kita ini. Yang harusnya bisa mendapat bantuan karena mungkin kurang aksesnya, kurang informasinya, sehingga kita yang perlu. Artinya begini, sedangkan sebagian besar masyarakat kita ketika ada bantuan yang berkaitan dengan penanganan COVID, bantuan sembako segala macam, itu mereka dapat, apalagi teman-teman yang mungkin ya ada dalam ODA, ya mungkin bisa kerjasama lalu diusulkan berapa jumlahnya,
ya bagaimana kondisinya. Artinya ketika memang mereka itu seperti itu lalu memang kategori harus dapat bantuan, maka Anda harus waduk. Tapi mungkin dari sekian persen adalah beberapa yang memang dia dalam kecukupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Dinas Tenaga Kerja setiap tahun ada banyak pelatihan baik di kabupaten maupun di provinsi, yang pelatihannya itu disesuaikan dengan kebutuhannya, ya, atau melihat tren yang ada, ya, entah dia menjahit, membuat kue, apa segala macam ada. Kami juga sudah membahas, memanggil dinas terkait, ya, kadang ada waktunya juga sulit untuk, jadi Anda teman-teman ini yang datang menjemput bola, Pak Detnaker di kabupaten, di provinsi, ada nggak pelatihan? Kapan pelaksanaannya? Teman-teman ini ada beberapa orang yang ikut, tidak ada kegiatannya. Ya, selain dapat keterampilan, mereka juga dapat uang transport di sana, ya. Lalu ada juga yang untuk dimagangkan, sekian lama dimagangkan di perusahaan, itu juga bisa. Ya, tolong. Lalu yang terakhir tadi, bahwa apakah ada payung hukum segala macam? Kalau dia berkaitan bicara tentang payung hukum, ya, teman-teman yang ODA itu tidak termasuk dalam sesuatu hal yang dia harus ada pengecualian. Dia sama saja dengan yang lain, ya, yang artinya payung hukumnya ya dia punya hak dan sama untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja di mana saja, ya. Jadi kalaupun di satu kesempatan, saya belum pernah mendengar, minta maaf ya, mungkin teman-teman yang ODA yang merasakan lalu ditanya posisinya ketika mencari pekerjaan, lalu ditanya riwayat penyakit segala macam, ya ini kembali lagi bicara tentang kemanusiaan dan tidak ada aturan sesungguhnya, ya. Ya, tinggal memang pertanyaannya, apakah teman-teman ODA ini harus berbohong, tidak ada penyakit? Ya, kalau Anda merasa bahwa itu bukan penyakit, itu bukan penderita, tidak usah diisi. Itu bukan riwayat penyakit, gitu ya. Tidak usah diisi aja. Mungkin yang dimaksud riwayat penyakit hal-hal yang umum, mungkin pernah operasi, mungkin pernah kanker, pernah apa, gitu ya. Ya, kalau itu menjadi sebuah kendala. Sehingga, tetapi Anda lah yang menjaga diri Anda, lalu tentu kita sudah paham bahwa itu stigma. Lalu itu tidak seperti yang orang orang pikirkan, sehingga saya pikir ya kita biasa saja, lakukan saja seperti kita biasa, ya. Lalu yang terakhir saya menyampaikan bahwa ini saya juga dapat masukan dari sini, mungkin sudah saya sampaikan teman-teman DPR, nanti kalau dia reses, ya, atau mungkin juga ketika kami nanti melakukan sosialisasi perda, kami akan sampaikan tentang dua hal itu. Itu biasa terlupa, harusnya ini menjadi sesuatu bagian yang tak terpisahkan. Apa itu? Untuk mengingatkan tentang bahaya narkoba. Apa itu? Untuk bagaimana mengingatkan tentang HIV/AIDS, ya, untuk bagaimana tidak mendiskriminasi, untuk mengingatkan hal yang lain yang memang itu bagian dari musuh, bagian dari seperti narkoba musuh negara, gitu ya. Sehingga secara tidak langsung, ketika semua banyak orang bergerak, mempromosikan, mengingatkan, ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bapak anggota DPRD Provinsi Kalimantan, Bapak Herudin Arif Hidayat. Sebenarnya kita ingin berlama-lama, Pak, tetapi karena keterbatasan waktu sehingga penting juga untuk beristirahat, Pak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa saya mungkin boleh untuk satu pertanyaan, silakan. Tetapi disingkat aja, Pak, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal dari TNI Provinsi. Saya tertarik pada judul diskusi malam ini untuk perkuat kolaborasi tingkatkan solidaritas.
kemudian 10 tahun menuju akhir H 2030. Ya, ini sangat menarik judulnya, seakan-akan saya membaca itu seperti bermimpi, tapi ini mimpinya mimpi bagus. Karena untuk mencapai tingkat zero, saya yakin sampai tahun berapa kita tidak akan pernah capai. Kenapa? Pada saat teman-teman di lapangan bekerja keras, maka akan pasti kita malah jumlah order akan kita dapatkan semakin tinggi. Ketika kasus itu semakin tinggi, sebagai tim di lapangan itu seharusnya bangga. Ya, mohon maaf, tanda tanya bangga di sini bukan bangga karena kasusnya itu, tetapi tim teman-teman di lapangan menandakan bahwa dia bekerja keras di lapangan sehingga mampu menemukan yang di lapangan. Terkait kasus yang disebutkan dari Pak Agus dari Dinas Kesehatan bahwa tahun lalu itu 156 kasus dari 20, itu penyebutannya menurun, seakan-akan kita senang. Kalau saya justru sih tidak senang, karena seakan-akan teman-teman itu tidak bekerja di lapangan. Nah, kalau teman-teman bekerja keras di lapangan, pasti akan muncul berbagai macam kasus kita temukan. Kebetulan saya juga sudah bergabung juga di ini masalah HIV sedikit di Tarakan, mungkin masih Arif, kami sering koordinasi sama beliau. Kasus ini kan sempat mencuat juga di Tarakan dengan apa yang saudara kita tadi sebutkan bahwa kasus itu ada diskriminasi butuh payung hukum. Ya, rasa waktu Bapak menjabat di Tarakan itu ada perda, kemudian pada saat di tempat lokalisasi dipasangkan ini spanduk bahwa kamu harus memakai kondom. Itu salah satu contoh. Apabila tidak akan dikenakan denda atau para penjara ini tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di jalan. Itu salah satunya ya. Karena teman-teman mohon izin Pak sebelumnya karena kita terbatas waktu ya Pak ya. Dipersingkat untuk ini masalah udah karena kasusnya kemarin itu kan terjadi di Tarakan, di SD, di pengungsian itu kan anak SD itu kan sempat dikucilkan, kemudian di Pantai Amal itu kan juga seperti itu dikucilkan. Artinya kita antisipasi jangan sampai terulang lagi. Kemudian kasus yang dari Nunukan yang dikirim ke Tarakan didiskriminasi, dan kasusnya juga sama seperti Pak ini yang tadi ceritakan bahwa dia tidak ada BPJS-nya karena dia KTP-nya Sulawesi Tengah, sementara sakit di Nunukan itu dikirim ke rumah sakit Tarakan, sehingga tidak di sana tidak mau ditanggung BPJS-nya. Tapi kemarin ada alternatif teman-teman di lapangan itu diambil bekerja sama dengan Basnas, kemudian dengan pihak Capil membuatkan KTP sementara dan itulah yang digunakan untuk pembiayaan. Tapi sekarang mungkin agak sulit karena KTP elektrik ya, mungkin ada kendala sedikit di situ. Kemudian untuk ini kegiatan 10 tahun menuju akhir 2000, saya minta kepada Sekretaris KPA agar kiranya menyusun program kerja ini melibatkan semua leading sektor yang berperan aktif di dalamnya, sehingga kita bisa membagi program kerja itu. Apa yang misalkan dikerjakan dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Satpol PP, dari kepolisian, dari ini, karena KPA di sini sebagai leading sektor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih atas penanya. Mungkin singkat saja Bapak, kita untuk dijawab Bapak. Untuk sementara yang lebih awal Bapak
anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Silakan Bapak. Ya, saudara sekalian, akan ada saja memang kasus yang kasuistis. Artinya dari sekian itu 1-2 akan ada. Sama halnya ketika orang bicara tentang perlindungan perempuan dan anak. Ketika terjadi seperti di Nunukan, perbatasan, ternyata banyak orang dari luar. Bagaimana pendampingannya, bagaimana pembiayaannya? Oleh kita, karena juga bangsa Indonesia, lalu itu, karena itu juga jumlahnya hanya kasuistis, itu kita bisa cover. Kalau bicara seperti ini perlu kerja ekstra sedikit. Kalau memang berkaitan dengan KTP lalu itu sulit, ya, saya rasa karena 1-2 hal gitu ya. Kalau memang dia akan tinggal di Kalimantan Utara, silakanlah teman-teman, kan bisa online, bisa menghubungi dinas terkait di sana, atau teman-teman yang kerja di KPA untuk di sana membantu untuk membuatkan atau meminta pindah domisili kalau memang ya posisinya. Makanya tadi saya bilang kalau dia di sini kena lalu memang kita nggak tahu posisinya ya, namanya mereka datang merantau lalu dia ketemunya di sini, lalu seperti apa penanganannya, ya itu juga perlu tentu kita khususnya bantu, karena ketika dia sakit lalu dia keterbatasan lalu dia merantau, itu menjadi sesuatu yang repot, ya. Sehingga kalau itu posisinya tadi terjadi, disampaikan saja koordinasi, artinya baik dari pihak terkait bisa suatu saat kalau kejadian ada yang dianggap sulit mau koordinasi ke saya juga nggak ada masalah. Siapa tahu kita bisa bantu dengan hal yang lain, ya. Ternyata tadi bisa. Nah, saudara-saudara sekalian, ini menarik sebenarnya apa yang tadi disampaikan. Berkaitan ada beberapa anak lalu dikucilkan seperti apa, saya nggak tahu. Ini butuh ada pendampingannya yang ekstra, ya. Jadikan ini menjadi sebagai contoh, ya, kasus ini untuk Anda jadikan ya studi kasus lah, ya, posisinya seperti apa penanganannya, seperti apa di tempat itu, lalu beberapa tempat yang seperti disebutkan ada 2-3 kasus itu, lalu apa kendalanya, sehingga dari situ kita bisa mendapat pembelajaran dan langkah apa yang harus kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan Bapak. Selanjutnya kita lanjut ke Bapak Sekretaris KPA Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ahmad. Dari PNI, terima kasih atas sarannya dan sudah dijawab oleh Pak Alif tadi. Namun berkaitan dengan saran untuk program, jadi di KPA itu kita punya agenda pertemuan itu 2 kali setahun, ya, 2 kali setahun, dan rapat anggota KPA. Sebagaimana diketahui, anggota KPA ini hampir semua kepala OPD. Nah, kalau sudah ngomong kepala OPD, kita bayangkan bagaimana mengajak mereka berkoordinasi. Nah, tapi kita sudah sebarkan karena peran masing-masing itu hampir mirip gitu. Salah satu tugas pokok daripada OPD itu, yang pertama adalah sosialisasi di lingkungan sendiri dulu tentang HIV/AIDS. Kedua, sosialisasi di lingkungan keluarganya. Jadi program itu dilaksanakan oleh mereka sendiri, sehingga pembiayaan kita harapkan pembiayaannya dari OPD yang bersangkutan. Jadi dari KPA itu hanya mengkompilasi sebenarnya. Misalnya dinas kesehatan, kita bisa aja tanya, walaupun dinas kesehatan sebenarnya memang tugasnya dia itu, dalam struktur organisasi itu, wakil ketuanya itu adalah dinas kesehatan, wakil ketuanya dinas kesehatan, ada tugas masing-masing. Sedangkan yang menangani surveillance itu adalah dinas Kapit beliau ini juga melaksanakan itu. Nah, PNI juga ada tanggung jawabnya di situ, tanggung jawabnya berkaitan masalah screening darah, semuanya itu ada. Jadi kalau mungkin kita uraikan gitu Pak Jenderal cukup panjang ya,
Tapi yang jelas kita ke sana. Terima kasih atas sarannya. Kemudian mungkin juga saya ingin informasikan beberapa kegiatan kita selama ini yang terus menerus setiap tahun yang tidak boleh dilupakan adalah masa sosialisasi, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kita memberikan edukasi ini yang pertama sudah kita lakukan pada tokoh-tokoh agama, kemudian di kalangan NU, kemudian di kalangan guru-guru sekolah, di kalangan pelajar, ya. Yang terakhir kemarin kita pelajar yang ada di sekolah di hutan itu Tridharma ya, Tridaya itu tidak ke sana. Itu sosialisasi tentang HIV/AIDS. Kemudian di kalangan TNI kemarin kita dengan Korem juga dari sana kita sosialisasi. Yang pertama. Dan yang belum kita lakukan ini adalah masalah screening. Nah, screening ini ada kaitannya dengan dinas kesehatan karena sangat teknis sekali screening. Makanya judul itu saya berani, saya sehat. Sekarang pertanyaannya, berani nggak kita semua di sini screening? Ya kan? Ya. Jadi kalau sudah berani screening, baru ketahuan dia sehat. Jadi kita di sini kalau mau screening jangan menghilangkan bebas, tahu kan? Gitu. Nah, kemudian juga kita sudah pernah membentuk sini namanya warga peduli AIDS. Nah, gampang membentuknya itu gampang ternyata. Karena begitu dibentuk, kewenangan pembinaannya itu kita limpahkan ke kecamatan. Ya kan? Nah, dari berapa yang kita bentuk ini sampai sekarang belum ada kabar apakah jalan terus. Nah, yang rajin itu hanya ini KDS apa? Yang punya predi itu namanya tadi? Oh, betul, itu betul rajin dia. Pertemuan malam ini kita termotivasi kembali untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sudah kita laksanakan. Itu mungkin sedikit Pak. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris KPR Provinsi Kalimantan Utara. Untuk selanjutnya kepada Bapak dari Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Agus Wandi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah menjelaskan dari BRD dan dari KPA. Ya, kalau kita memang beberapa penyakit, ya itu kan ada namanya target penemuan. Itu menjadi standar, menjadi ukuran kinerja kita. HIV itu salah satunya. Kemudian ada TB atau TBC, itu kan juga ada target penemuan. Artinya sudah ada memang target-target yang dipasang pada populasi kunci terutama, gitu kan. Pada WPS sekian persen, pada RSL, pada sasaran-sasaran yang lain itu kan sudah ditentukan. Ketika kita tidak mencapai target itu, memang ukuran kinerjanya berarti kurang baik. Nah, jadi tadi kalau kasus kita ternyata tahun ini jauh temuannya dengan di 2019 di tahun lalu, memang menjadi ukuran kinerja kita sebenarnya berarti kinerja kita menurun. Tetapi memang permasalahan di tahun ini itu karena adanya permasalahan pandemi yang tadi saya bilang hampir menyita semuanya ke arah situ, gitu ya. Dan yang menjadi kesulitan bagi kita juga untuk penemuan kasus ini adalah memang masalah ya tadi masalah koordinasinya sih juga yang memang masih belum kuat di situ. Contohnya beberapa kali kami menawarkan untuk screening ya pada tempat-tempat khusus ya, seperti lapas, kemudian di kepolisian, kemudian di TNI dan lain-lain, termasuk di buruh pelabuhan, gitu, seperti itu. Itu di awal-awal pasti ada penolakan. Bahkan ada yang memang tidak mau sama sekali dilakukan screening. Teman-teman ini sebenarnya sudah berupaya ya, teman-teman di puskesmas, di dinas kesehatan melakukan pendekatan, tetapi kita juga tidak bisa memaksakan kalau memang dari pihak-pihak tersebut memang menolak gitu.
Kita terus memberikan sosialisasi, sebenarnya memberikan pengertian, pemahaman tentang pentingnya screening tersebut. Ya ada yang memang akhirnya mau, tetapi ada juga yang memang sama sekali tidak mau. Ya, waktu itu kami juga datang ke lapas Tarakan ya. Pertama memang ada penolakan juga karena setelah kita melakukan pendekatan, akhirnya mereka mengizinkan kita, termasuk kemarin pemeriksaan rapid test untuk COVID juga. Pertama kami ditolak, tetapi kita berikan pengertian. Ini kan juga untuk mengamankan petugas, gitu kan. Biar ini kami karena di sana kan ada pengunjung dari luar juga. Akhirnya mereka mau. Ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang menjadi kendala kita di lapangan. Tetapi tentunya kita tetap berupaya bagaimana penemuan kasus ini bisa tetap kita laksanakan untuk mencapai target yang telah kita ditentukan. Mungkin itu saja tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas keempat narasumber kita. Kita berikan aplaus dulu untuk keempat narasumber kita. Untuk selanjutnya agenda acara saya kembalikan kepada MC kita, Mas Roni. Silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.